Untuk menunjukkan kesuperiorannya dia akan merendahkan orang lain supaya dia merasa dirinya lebih tinggi. Menghadapi orang NPD harus seperti apa kalau gitu? Buanglah masalah pada pakarnya. Bersama psikiater Buat apa susah? Bahtera Yuda 96.4 FM. NPD, Narcissistic Personality Disorder, betul ya dok? Narcissistic Personality ya? Disorder. Ah, kan kita suka dengar ya, orang-orang ngomong, ih kamu narsis sih, narsis. Itu berarti NPD yang dimaksud, kalau versi Anda sebagai dokter. Gini ya, kita tuh semua memiliki personality trait. Setiap daripada kita memiliki ciri kepribadian, tapi belum tentu menjadi suatu gangguan kepribadian atau personality disorder. Jadi ada bedanya personality trait sama personality disorder. Kalau personality trait itu hanya ciri, tapi tidak sampai mengganggu orang lain. Tetapi kalau personality disorder, gangguan kepribadian, maka kepribadiannya dia itu yang menimbulkan suatu masalah dalam hubungan relasinya dia dengan orang lain. Jadi kalau saya suka selfie gitu kan, saya konten, terus dibilang narsis, ya itu gimana itu? Sudah. Kalau cuma personality trait ya nggak masalah. Ya nggak masalah. Iya kan namanya juga kerjaan. Saya ya kan? sendiri juga suka kok. Oh. Foto cantik. Ngaku dia. Jadi kalau saya lebih ke arah itu kayak diary ya. Kalau saya loh. Iya. Jadi kayak kalau kita ke tempat yang bagus, kita foto, masukin upload ke medsos, bagi saya itu seperti diary, jurnal apa yang saya alami selama kehidupan saya. Jadi kalau aku pernah ke sini, aku pernah ke situ. Mungkin saya udah nggak zamannya nulis buku harian, tapi dengan kita foto tersimpan kenangan memori. Iya kan? Nah, bagi saya ya saya happy meskipun IG saya private yang untuk yang pribadi. Personal ya kan, saya private. Bukan tujuannya untuk dilihat orang, tapi ya bagi saya menyenangkan. Bagi orang lain mungkin dianggap narsis lu, kok sering banget upload, mungkin begitu ya. Ya nggak tahu, cuma I don't care about what people say gitu loh. Saya nggak peduli. Lo kan kalau kita peduliin semua omongan orang, people pleaser, kan aku depresi bisa nanti. bunuh diri. Iya kan, nggak usah pusingin pikiran orang lain. Yang penting you are happy with what you do. Enggak, tapi kan Anda mengatakan bahwa itu akan menjadi gangguan kepribadian kalau itu juga membuat orang lain terganggu. Yes, gitu nah kan. ini Nah yang kalau orang lain terganggu, I mean narsis gitu mana terganggu nggak dengan fotoku? Enggak juga. Malah mengagumi kan? Bercanda, nggak guyon. Mungkin bagi hatersnya. Jangan muntah ya. Makanya saya itu kan mau nanya gitu loh, disebut gangguan itu batasnya sampai mana gitu ya kan. Jadi kalau sudah narcissistic personality disorder, gangguan kepribadian, nah kita harus paham dulu yang dimaksud dengan kepribadian itu apa. Ya, sekarang kita serius dulu ke kuliah. Kalau tadi bercanda, sekarang kita ke kuliah pelajaran ya. Jadi kalau kepribadian itu adalah suatu pola penyelesaian masalah yang berulang. Cara penyelesaian masalah yang berulang, sehingga kita tahu kebiasaannya dia seperti apa. Misalnya, kalau dia diginiin dia bakal begini. Dia kalau diginiin dia akan bersikap seperti ini. Nah itu karena cara penyelesaian masalahnya dia biasanya apa. Nah cara penyelesaian masalah yang berulang-ulang akan membentuk suatu kebiasaan. Dan kebiasaan yang berulang-ulang membentuk suatu kepribadian. Sehingga kita tahu kepribadiannya dia seperti apa, kita lihat dari cara penyelesaian masalahnya dia sehari-hari seperti apa. Wah, stepnya banyak juga ya sebelum terbentuk kepribadian itu tadi ya. Makanya kita kalau mau mengubah kepribadian itu sulit. Ini yang saya mau tanyakan ini. Sulit ya ternyata. Sulit. Ya, wato ada obatnya. Kalau watak nggak ada obatnya. Karena lebih terbentuk dari cara penyelesaian masalah sehari-hari. Nah, orang narsistik itu seperti apa? Kan begitu berarti cara kebiasaannya dia, cara penyelesaian masalahnya dia. Orang narsistik itu biasanya dia itu senang dipuji. Ya. Iya, saya rasa hampir setiap manusia senang dipuji ya. Nah, makanya saya bilang pada tahap tertentu narcissistic personality trait it's nggak apa-apa. Tapi kalau dia sudah personality disorder, dia akan mengganggu hubungannya dengan orang lain. Itu yang sudah perlu diterapi. Permasalahannya karena ini suatu gangguan kepribadian dan orang yang narsis biasanya mencintai dirinya, mengagung-agungkan dirinya, biasanya dia tidak merasa ada sesuatu hal yang salah dengan dirinya.
Makanya orang-orang yang NPD jarang untuk ke psikiater untuk berobat. Karena dia merasa baik-baik saja gitu. Baik-baik saja. Dan fine-fine aja gitu. Itu haknya dia untuk begitu gitu. Contoh begini dok, ayo dong like dong, masa kamu nggak like sih, aduh, itu gimana? NPD nggak sih? Bisa jadi, itu salah satu ciri jadi NPD. dia akan sakit hati banget gitu, dan dia akan sedih banget kalau orang lain nggak like dia gitu. Iya, ada loh. Bahkan unfollow dia misalnya. Iya, ada orang yang seperti itu. Jadi hidupnya itu berdasarkan dari pujian orang lain. Karena kan kalau kata narsis itu kan berasal dari kata dewa narsisus yang jatuh cinta pada bayangannya sendiri kan di kolam. Nah, sama dengan orang-orang yang NPD, dia itu ingin dipuji, diagung-agungkan. Jadi dia biasanya sangat memperhatikan penampilan. Dan dia kalau di depan banyak orang, dia bisa menjadi sosok yang superficial charming. Jadi superficial itu artinya dari luar, charming itu menarik ya, mempesona. Jadi dari luar dia sangat menarik, mempesona. Orang bisa mengagung-agungkan dia. Tetapi orang yang terdekatnya yang tahu bagaimana dia sifatnya, sikapnya. Jadi kalau orang-orang NPD biasanya dia tuh sangat kepingin dipuji, ya, dan dia sangat marah kalau dirinya dihina. Ya termasuk unfollow, unsubscribe itu termasuk hinaan ya. Ya. Kalau di dunia digital kan kayak gitu ya kan. Jadi ketika dia yang membuat NPD ini menjadi suatu problem karena ketika dia berhubungan dengan orang lain, mungkin dengan pasangan atau dengan anaknya, dia tidak siap menerima kritikan. Oh, nggak bisa dikritik ya. Ada komen negatif langsung dihapus gitu ya. Jadi kan kalau kita dalam suatu hubungan relasi kan pastinya kita membutuhkan suatu komunikasi dua arah ya. Ketika pihak yang lain nggak nyaman dengan kita, apa yang mereka nggak suka, apa yang mereka inginkan dari kita. Nah, ketika itu mungkin diutarakan oleh pasangannya kepada orang-orang yang NPD, maka dia bisa marah. Dia tidak pernah merasa dirinya bersalah. Dia tidak merasa dirinya ada yang salah, makanya dia akan menyalahkan orang lain. Nah, itu yang mungkin kadang dibilang gaslighting. Ini istilah yang sangat populer ya dalam psikologi ya. Saya baca-baca itu, saya baca kok literatur nggak ada ya namanya gaslighting ya. Gaslighting itu gaslight itu kan korek itu loh. Yeah. Korek api yang dari gas ya. Gaslighting itu sendiri sebenarnya diambil dari sebuah film yang berjudul Gaslighting. Dan di film itu sebenarnya adalah pasangan suami istri yang suaminya ini psikopat ceritanya. Oke. Jadi dia memutarbalikan fakta, menyalahkan istrinya hingga istrinya ini sampai bingung sebenarnya yang gila ini aku apa dia sih? Harusnya dia yang salah tapi kok dia malah nyalain aku, kayaknya kayak aku yang salah. Ya itu yang dimaksud dengan gaslighting. Nah, jadi gaslighting itu seringkali didapatkan pada orang-orang dengan kepribadian psikopat dan juga narcissistic personality. Bisa juga pada orang-orang yang borderline personality. Tapi paling banyak pada orang-orang yang psikopat gitu. Tapi pada orang narsistik, pada kadar tertentu juga seringkali didapatkan gaslighting. Yaitu tadi karena dia tidak mau dirinya dihina, nggak mau menerima kritikan, sehingga ketika dia dikritik, dia malah akan balik menyalahkan orang lain. Sebenarnya itu kan suatu bentuk dia merasa inferior benernya. Oh, ternyata inferior ya di antara kecharmingannya dia itu sebenarnya dia merasa inferior dan tidak percaya diri. Sehingga untuk menunjukkan kesuperiorannya dia akan merendahkan orang lain supaya dia merasa dirinya lebih tinggi. Oh, jalan untuk mencapai ditinggikan adalah dengan merendahkan. Yes, dengan cara merendahkan. Wah, ya nggak bener dong, mestinya kayak gitu. Ya. Kalau misalnya melibatkan pasangan ini bisa tertekan salah satu pasangannya kayak begitu-begitu terus ya? Iya pasti, karena kan hubungan yang sehat harusnya dua pihak harus saling mendukung, saling menguatkan. Bukannya saling menjatuhkan supaya yang satu merasa lebih tinggi, tapi justru kita harusnya kan saling support, meninggikan satu sama lain supaya kita sama-sama maju bareng. Harusnya kan gitu. Ya ini banyak sih terjadi kayak gitu ya. Banyak terjadi ya dalam sebuah komunitas gitu. Termasuk di gereja gitu. Kalau ada satu yang menonjol terus dihabisin gitu. Gimana dok itu? Termasuk juga kayak gitu itu. Nah, dia sendiri harus unggul gitu. Dia sendiri harus tampak wow gitu. Kalau ada yang lain yang nyaingin terabas habis gitu. Nah, itu bisa jadi. Ya? Bisa jadi itu narsistik. Dan ada perilaku
biasanya ada perilaku herding behavior. Apa itu? Suka membujuk, mempersuasi orang lain agar menjauhi orang yang dia benci supaya mengunggulkan dia, supaya dia dipuji-puji dan membenci orang lain. Itu nggak baik. Saya baru dapat ini kejadian kayak gini banyak ya, tapi apa istilahnya tadi? Herding behavior. Herding itu kan gerombolan. Oh, herding behavior. Jadi dia mencari gerombolan, mencari pengikut. Iya betul. Saya nggak suka sama Dokter Aimee, Abi saya ajak untuk nggak suka sekali. Nah, padahal nggak ada kaitannya antara Abi dengan Dokter Aimee gitu kan. Supaya maksudnya. saya dibenci. Padahal mungkin Abi nggak ada masalah sama saya, Betul, sehingga betul. ketika Abi tidak mau untuk membenci saya, Iya. kok Gideon bisa marah sama Abi karena merasa kok kamu nggak belain aku. Betul. Itu salah satu ya berarti ada NPD-nya gitu ya. Bisa jadi. Jadi, itu sering kali didapatkan pada kepribadian klaster B. Nah, kepribadian klaster B itu kan kepribadian yang mana orangnya cenderung emosional, orangnya cenderung ramah, punya banyak teman, memang pinter ngomong, tapi ya gitu, banyak emosionalnya. Nah, yang termasuk di dalam klaster B kan ada banyak, ada narsistik, histrionik, borderline, kemudian psikopat. Sehingga perilaku ini mirip-mirip. Banyak didapatkan di klaster B memang, perilaku yang mungkin sering kepingin diperhatikan, memutarbalikkan fakta, manipulatifnya itu sering didapatkan pada klaster B. Cuman kalau pada orang-orang yang narsistik, yang paling menonjol adalah karena dia pengen dipuji dan diagung-agungkan. Sehingga ketika dia menerima kritik, dia mungkin bisa sakit hati. Harusnya kan seorang yang sehat ya merasa bahwa apalagi kita kaitkan bahwa kita ini sudah dipilih Tuhan ya, kita ini udah tinggi gitu, nggak perlu harus dengan merendahkan orang lain supaya kita nampak tinggi kan, harusnya kayak gitu ya. Nah ini berarti kalau yang kayak gitu berarti banyak ya bos-bos terkena NPD kayak gini kan, ada aturan gitu kan, bos tidak pernah salah ya kan, itu aturan nomor 1. Aturan nomor 2, kalau bos salah kembali ke nomor 1, berarti nggak bisa disalahkan. NPD itu justru kalau saya lihat lebih banyak didapatkan pada orang-orang yang motivator. Wah, ini lahir lagi nih bener. Iya. Pancingan saya akhirnya menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dan keresahan saya. Bener ya, motivator ya. Karena dia kepingin Nggak dipuji. pernah salah kan. Kepingin dipuji, kepingin diperhatikan seolah-olah dia paling hebat, paling wow gitu. Kisah sukses saya dulu saya nggak punya apa-apa, hingga akhirnya kalau saya sukses, sekarang saya punya harta berapa puluh miliar karena saya dapat warisan. Saya pikir apa? ya akeh tunggal ya kan. Enggak ya kan kayak gitu kan biasanya bahasa motivator. Iya. Anda ingin sukses seperti saya? Ikuti seminar sehari sama saya. Ujung-ujungnya kan jualan, Dok. Ya, nah gitu makanya kita perlu cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Kita perlu bijak ngelihat gitu. Ya, tapi nggak semua motivator gitu juga. Tidak ada yang semua, asli lah, tidak ya semua kan? asli. Ya nggak semua. Tidak semua palsu. Tidak semua palsu. Ada yang asli. Ya kan? Harus bijak lah gitu. Ya, kita bijaknya juga harus melihat bahwa motivator pun seorang manusia biasa. Sebaik-baiknya seseorang pasti ada kekurangannya. Seburuk-buruknya seseorang pasti ada kebaikannya. Kalau motivatornya dia berani membuka tentang masa lalu atau mungkin keburukannya dia, bahwa intinya dia nggak cuman bilang bahwa aku ini paling wow, dia berani bilang oh ya aku ini orang biasa kok, aku juga punya banyak kesalahan, aku juga punya banyak dosa, atau aku punya keluarga yang mungkin juga nggak sempurna. Dia berani terbuka as a human sebagai seorang manusia, berarti dia real. Kalau dia ngomongnya yang wow ya itu justru bukan gaslighting ya, hati-hati, bisa jadi itu ya hanya superficial charmingnya agar bisa dipuji. Wah, itu tips dari Dokter Aimee ya. Jadi kalau Anda mau jadi motivator gitu mungkin didahului. Saya dulu korban perkosaan, sudah mungkin. Ya belum tentu juga, bisa jadi itu untuk menjual kan ya, intinya dia. Nah lo bingung. Nah makanya memang hati-hati. Sebenarnya yang paling tahu kepribadian seseorang itu bukan dari media, tapi orang terdekat. Supirnya. Iya, nggak cuma supirnya, pembantunya, istrinya, anaknya. Kalau dia dicintai, dihormati, disegani oleh istri, anak, pegawainya, berarti dia memang sungguh orang yang baik. Iya. Oke, habis gini saya coba akan mengenal suaminya Dokter Aimee ya. Apakah dia? Anak saya pernah tuh diwawancarai tuh sama salah seorang teman saya dokter. Mamamu gimana kalau di rumah? Cek and recheck.
Untung anak saya polos. Enggak kok, mama nggak suka marah kok. Ditanyain, mamamu suka marah ya? Ayo ngaku, mamamu suka marah ya? Untung anak saya dengan polos, enggak kok, mama jarang marah. Terus itu di-share di grupnya dokter-dokter. Aduh, untung wajah saya terselamatkan. Aduh, zaman sekarang ini ya, digital ini selalu menorehkan rekam jejak digital setiap orang. Baik, terima kasih Dokter Aimee. Jadi harusnya bagaimana kalau menghadapi ini? Saya lupa. Menghadapi orang NPD harus seperti apa kalau gitu? Kita tidak bisa mengubah sifat seseorang, ya. Kita hanya bisa mengubah respon kita. Kalau memang Anda masih berada di dalam suatu hubungan yang belum terlalu serius, baru dalam tahap pacaran, Anda harus buka mata lebar-lebar. Karena suatu hubungan pernikahan yang dengan pasangan yang emosionalnya nggak stabil, yang selalu pengen dipuji, nggak mau disalahin, nggak mau menerima kritik yang membangun, itu akan sangat capek. Jadi lebih baik sebelum menikah buka mata lebar-lebar, ya. Kalau Anda sudah terlanjur menikah, bagaimana? Anda pikirkan kalau pasangan Anda tetap seperti itu, Anda masih kuat nggak? Yang penting Anda yang harus kontrol respon Anda, dalam arti jaga jarak, jangan terlalu mendengarkan apa kata-katanya dia, karena kadang kata-katanya orang-orang yang narsistik kan merendahkan ya. Nah itu yang kadang merusak mental, banyak verbal abuse. Jadi abaikan, jangan dianggap yang waras ngalah. Ya ini quote lama yang bisa jadi pegangan ya, yang waras ngalah. Ya. Berarti dia memang sedang nggak waras gitu ya. Ya, kadang begitu. Nah kalau memang Anda sudah nggak kuat, ya coba diskusikan dulu apa yang bisa dilakukan ya. Karena yang salah satu ciri dari orang-orang NPD adalah ada namanya narcissistic injury. Narcissistic injury. Jadi injury itu kan kecelakaan ya. Jadi kalau dia sampai dihina, sedikit aja disentil yang sebenarnya masalah sepele, tapi melukai egonya, maka dia akan marah besar, hancur berkeping-keping. Nah ketika dia marah, itu yang kita takutkan. Ketika dia marah mungkin dia bisa melakukan kekerasan atau mukul atau apa, itu yang kita takutkan dari orang yang NPD. Kalau dia nggak sampai main tangan sih mungkin ya kita masih bisa lah tutup telinga lah gitu. Tapi kalau udah sampai main tangan, membahayakan keselamatan Anda, gaslighting, ya Anda perlu pertimbangkan pernikahan ini, hubungan ini lebih banyak sukanya atau lebih banyak dukanya. Anda yang tahu Anda masih kuat apa enggak. Panggilin Dokter Aimee aja kali ya, sama pendeta gitu ya. Di sidang. Ya wis. Oke, terima kasih ya Dokter Aimee buat topik hari ini tentang NPD, gaslighting dan ya sejenisnya lah. Buanglah masalah pada pakarnya. Bersama psikiater. Buat apa susah? Bahtera Yuda 96.4 FM.